Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Anissa Dwi Pratiwi Purba dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu teks berita. Adapun submateri yang ingin saya jelaskan, yang pertama, pengertian dari teks berita, kedua, ciri-ciri teks berita, ketiga, unsur-unsur dalam teks berita tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu teks berita. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari teks berita, sebelumnya, kalian pernah tidak mendengar kata berita? Jika belum, saya ingin menjelaskannya. Berita itu adalah informasi seputar dunia luar yang terjadi pada suatu kejadian atau suatu waktu. Dia tuh biasanya dituliskan di media cetak, ditayangkan di televisi, disiarkan di radio, dan diunggah dalam sebuah internet. Jadi, kalian bisa melihat berita tersebut ke dalam 4 komponen tadi. Selanjutnya, setelah mengetahui teks berita tersebut, kalian otomatis akan mengetahui apa sih teks berita tersebut. Nah, teks berita tersebut adalah teks yang berisikan informasi terhadap suatu kejadian yang terjadi di dunia pada waktu tertentu. Nah, jadi kalian bisa mengetahui kan perbedaan dari berita dan teks berita. Berita itu tadi itu merupakan informasinya, sedangkan teks berita itu merupakan naskah atau teks dari berita tersebut. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan submateri yang kedua, yaitu ciri-ciri teks berita. Di sini, teks berita mempunyai 5 ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu faktual. Faktual di sini adalah berita tersebut harus sesuai dengan fakta atau kejadian yang nyata. Jadi, peristiwanya harus sesuai dengan kejadian yang benar-benar kita lihat atau dilihat orang lain. Berita tersebut tidak boleh dari rekayasa seseorang. Ciri kedua yaitu aktual. Aktual di sini adalah beritanya itu masih terkini atau hangat yang dibicarakan orang-orang. Jadi, beritanya itu tuh harus benar-benar terjadi pada waktu atau kejadiannya pada tempat tersebut. Misalkan, ada kejadian 20 tahun yang lalu, kita baru mengangkatnya pada berita sekarang. Itu sebaiknya kita hindarkan agar orang lebih terpercaya beritanya sekarang. Ciri ketiga yaitu unik dan menarik. Unik dan menarik di sini adalah beritanya itu harus benar-benar menarik atau penting untuk dibicarakan agar pembacanya lebih tertarik dengan beritanya. Misalkan, saya memberikan contoh. Ada 2 berita. Yang pertama, judul pertama itu Ani membeli gorengan. Dan judul kedua yaitu COVID-19 di Indonesia berkurang sangat signifikan. Nah, dari kedua berita tersebut, kira-kira berita mana sih yang penting untuk kita baca? Pasti berita kedua kan? Nah, itu merupakan berita yang unik dan menarik. Ciri keempat yaitu sistematis dan lengkap. Di sini berita harus dibuat secara sistematis dan lengkap. Berita tersebut harus kita buat sesuai dengan kronologi atau urutan kejadian yang ada. Misalkan seperti apa sih kejadiannya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, mengapa bisa terjadi, siapa pelakunya, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, itu merupakan 4 ciri dari teks berita. Dan ciri teks berita yang terakhir yaitu komunikatif. Nah, di sini seorang harus menuliskan berita dengan bahasa yang komunikatif. Maksudnya di sini bahasanya tuh harus mudah dimengerti, sederhana agar orang-orang yang membacanya bisa mengerti maksud dari berita tersebut. Nah, itu merupakan 5 ciri dari teks berita. Yang pertama tadi itu faktual, kedua
aktual, ketiga unik dan menarik, keempat sistematis dan lengkap, dan kelima yaitu komunikatif. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Di sini, teks berita mempunyai beberapa unsur-unsur. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita lebih mengenalnya dengan istilah unsur adiksimba. Dan dalam bahasa Inggris, kita lebih mengenalnya dalam unsur 5W plus 1H. Nah, pasti yang lebih familiar di otak kita yaitu unsur 5W plus 1H. Tapi jangan takut, saya akan menjelaskan unsur adiksimba. Adiksimba itu yaitu A pertama yaitu apa, D-nya yaitu di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, dan B-nya yaitu bagaimana. Nah, itu merupakan pengertian dari adiksimba. Sedangkan unsur 5W plus 1H yaitu W pertama yaitu what, W kedua yaitu who, W ketiga yaitu when, W keempat yaitu where, W kelima yaitu why, dan 1H yaitu how. Nah, itu merupakan unsur 5W plus 1H. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih kegunaan dari unsur 5W plus 1H tersebut. W pertama itu tadi what yaitu apa. Apa di sini biasanya dia tuh menjelaskan tentang apa sih peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, W kedua yaitu when. When di sini yaitu kapan. Kapan di sini biasanya dia tuh menjelaskan tentang kapan peristiwa itu terjadi. Dia tuh biasanya menanyakan waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi when ini berhubungan dengan waktu. W ketiga yaitu where. Where di sini biasanya dia tuh menanyakan lokasi atau tempat peristiwa itu terjadi. Where ini yaitu di mana. Berarti di mana sih peristiwa kecelakaan itu terjadi? Nah, dia tuh menanyakan tempat. W kelima yaitu who. Who ini biasanya dia menanyakan siapa. Siapa, berarti dia ini menjelaskan tentang siapa sih pelaku atau siapa sih orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, W yang terakhir yaitu why. Why di sini dia itu biasanya menjelaskan tentang mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Berarti W kelima ini dia menjelaskan alasan peristiwa itu kenapa bisa terjadi. Dan selanjutnya H terakhir yaitu how. How di sini dia itu menjelaskan bagaimana. Jadi H itu dia menjelaskan bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi. Jadi di unsur H ini atau unsur how ini dia menjelaskan kronologi suatu kejadian. Misalkan kejadian kecelakaan, dia bakal menceritakan kecelakaan itu secara runtun sesuai dengan kronologi yang ada. Nah, itu merupakan unsur dari teks berita. Jadi, sampai sini materi ingin saya jelaskan tentang teks berita. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.